Yo, balik lagi sama gue Richard Meranti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga LTC, teman-teman. Dimana LTC itu beberapa jam yang lalu itu sudah halving ya. Jadi memang menjelang ataupun bahkan biasanya di hari H ini malah harganya drop ya. Kita lihat juga Bitcoinnya drop, LTC-nya juga drop. Itu juga sudah saya sampaikan di video-video yang lalu-lalu ya. Untuk LTC menjelang halvingnya biasanya memang harga itu lumayan naik atau lumayan lawan arus lah bisa dibilang seperti. Tapi kalau misalkan udah deket-deket hari H atau biasanya di hari H malah di dump ya. Dan ya, jadi langsung aja kita akan bahas untuk Bitcoinnya terlebih dulu ya. Ya, untuk si Bitcoinnya secara daily overall masih sama ya, seperti pembahasan terakhir kali ketika dia ke 32 ribunya ini cukup sulit, kemudian dia drop ya, range di kisaran 29.500 sampai 30.100-an dolar, kemudian another drop lagi gitu ya. Dan ya di sini masih adanya potensi untuk dia visit lagi atau sekedar retest ke 29.500-an dolar dan another boom ya, satu kali drop lagi ya. Kalau misalkan ini kita bisa lihat dari Coinbase ini bahkan sampai 28.480 dolar, 28.484 dolar. Tapi kalau misalkan di Binance tuh sampai di sekitar 28.600 dolar kalau yang di spot, kalau misalkan per USDT ya. Tapi kalau misalkan di future-nya itu di 28.550 dolar. Jadi ya sekitar range ini ya, at least ini udah kecapai dan divisit. Dan ya kita bisa lihat, ini akan coba saya hapus dulu. Dan ya kita bisa lihat mendapati reaksi yang cukup signifikan ya. Di sini kita bisa lihat reaksi yang cukup signifikan, dia bikin tail candle panjang dan ini bahkan tadi ngetes nih sampai ke box putih atas ini. Itu di sekitar 30.000 dolar ya. Di sini sebelumnya menjadi support resisten juga, dan dimana di situ juga menjadi area psikologis ya, area 30.000 dolar. Dan another rejection boom ya terjadi lagi, dimana juga rilis data tadi malam itu lebih condong atau lebih mengarah goodnya itu untuk ke USD atau dolar. Dan ya untuk dampaknya kripto itu biasanya keterbalikannya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat seperti ini reaksinya, kalau saja besok closing candlenya ya, dia close-nya itu di bawah dari 29.230 dolar, let's say sekitar 29.000, 29.100-an gitu, atau bahkan di 28.000 sekian dolar ya, ini berarti memang menandakan dari sellernya itu masih lebih memegang kontrol untuk market, dan dia bisa aja malah melanjutkan penurunannya atau testing lagi nih ke 28.500-an dolar kembali, yaitu masih possible. Makanya ini menjadi concern saat ini ya. Secara daily nanti kita bisa lihat untuk besok dia closingnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan seperti ini nanti munculnya malah bearish engulfing ya, bisa aja untuk lanjut turun lagi, bahkan ngetes lagi nih di range kisaran 28.300, 28.500 dolar ya. Jadi itu yang perlu di take note dan diperhatikan sekali lagi untuk Bitcoin. Dan malah tadi itu drop sampai 28.900 dolar, drop lagi baru sekarang mantul sedikit teman-teman ya. Jadi palingan itu overall untuk perspektif si Bitcoin. Jadi selalu persiapkan untuk skenario buruk. Untuk apa? Untuk kita bisa DCA lagi ya. Jadi concernnya masih sama untuk areanya. Tadi ya area pertama juga sudah saya mention. Area kedua itu di sekitar 27.300, 27.400 dolar, sekitar area itu yang sebelumnya menjadi support dan resisten juga pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya. Jadi palingan itu yang pengen saya reminder ke teman-teman. Dan ya here we go untuk Bitcoin secara hourly khususnya 1 jam ya. Jadi secara time frame 1 jam ini kan sebelumnya, atau kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, ini box putih ini berfungsi menjadi support. Ketika ini di breakdown, di flip menjadi resisten. Oke. Dan ini sempat nge-spike bahkan sampai ngetes resist atas nih, box merah atas di 30.000 dolar nih. Ya secara time frame 1 jam ini kelihatan lebih jelas lagi ya untuk resistennya. Nah, yang menarik adalah ketika di sini another rejection, dan ya kita bisa lihat di sini area box putih ini yang sebelumnya menjadi support resisten ini juga dijebol. Ya, kita bisa lihat bersama-sama ketika dia retest naik pun di sini another rejection dan boom, drop lagi signifikan ya. Kita bisa lihat candlenya nih, ini drop ya, kemudian dia naik, kemudian reject lagi ya. Jadi naik untuk retest aja teman-teman. Nah, posisinya untuk posisi saat ini untuk si Bitcoin di sini kita bisa lihat ini sebelumnya dia create base ya sebelum lanjut naik nih di sini teman-teman. Nih di sini ya, di sini kita bisa lihat dia naik kemudian create base kemudian lanjut naik lagi. Berarti kan di sini adanya buying power yang lumayan lah ya, yang lumayan strong dari level area ini. Kemudian kita lihat di sini ketika harga ini drop lagi ke level yang sama, ini sempat adanya pemantulan
tapi another rejection terhadap MA21 dan 34 garis warna kuning dan biru ini. Dan alhasil dia drop lebih bawah lagi sampai visit ke kisaran yang lebih bawah nih. Ya, area ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dia testing ke area sini, baru sekarang ini posisinya dia mendapatkan reaksi lagi. Ya, sama seperti sebelumnya. Ketika dia udah naik, ya di sini mantul, create base, kemudian di sini ya satu bullish candle besar secara time frame hourly 1 jam khususnya. Berarti kan di situ adanya buying power yang cukup strong yang mampu ngangkat harganya si Bitcoin. Nah, dari level yang sama pun kita bisa melihat dia mendapatkan reaksi. Nah, sekarang untuk PR si Bitcoin, apakah Bitcoin mampu ya untuk reclaim area ini? Ya, ini sekitar 29.200-an, 29.300-an dolar. Selama area ini belum mampu di break sama si Bitcoin secara hourly, maka masih potensi untuk another rejection. Bisa dia cuma reaksi bentar, ya sama seperti yang tadi. Yang ini ada reaksi mantul sebentar, kemudian another rejection drop lagi. Kalau itu yang terjadi, maka ya kita bersiap untuk penurunan lebih lanjut, bahkan ngetes ke jarum bawah ini nih. Ya, di sekitar 28.500-an dolar. Ya, jadi ini menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin secara hourly. Kalau misalkan dia mampu reclaim, next target ke sekitaran ini. Ya, 29.500-an sampai 29.600-an dolar. Ya, jadi palingan itu beberapa area krusial untuk si Bitcoin saat ini. Ya, yang nanyain Bitcoin posisinya bagaimana, ya ini ya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian, khususnya secara time frame 1 jam biar lebih detail lagi. Ya, kalau ini jebol juga ya bersiaplah sekitar 28.000, 28.300, 28.200 gitu ya. Dan ya, next ini untuk LTC. So far ini secara daily ya. Ini waktu terakhir pembahasan kita, ini dia bergerak di dalam sebuah channel, akhirnya dia naik signifikan nih sampai 115 dolar, kemudian dia drop ya. Ngejar beberapa area target, ini udah ke achieve juga, sempat ke sekitar 97-96 dolar, mantul ya, terus ketahan di resisten atasnya. Kemudian another rejection, dia testing di trendline resistennya di sini, plus juga box putih bawah, kemudian mantul ya, ngetes lagi box merah ini. Ya, drop lagi, retest lagi, mantul lagi. Ya, kemudian di sini another rejection, bahkan sekarang posisinya udah berada di bawah. Ya, dari si trendline resisten ini, dan di bawah box putih ini di sekitar 89 dolar. Ya, di bawah itu sekarang posisinya di 86 sampai 87 dolar. Kalau ini terus-terusan terjadi karena halving sudah selesai, kita lihat ya secara daily-nya malah red candle besar di sini, bukannya pumping yang ada untuk si LTC, maka ya kita bukanlah hal yang heran kalau dia akan visit ke sekitaran area ini 83 dolar. Ya, dimana ini sebelumnya menjadi support resisten juga pada pergerakan si LTC sebelum-sebelumnya, bahkan ini terakhir kali pumping pada pergerakan 29 Juni 2023 di sini sebelum bullish candle besar terjadi. Jadi minimal ketika dia memang lanjut turun dan visit ke area ini ya, mungkin kita bisa ekspektasikan adanya rebound dari si LTC. Maybe reboundnya bukanlah rebound yang terlalu lebay, tapi mungkin aja ya retest dulu nih terdekatnya ke sekitaran 89 dolar. Sekitar area itu masih lebih make sense ya untuk target pemantulan terdekat si LTC secara daily. Ya, palingan itu yang pengen saya sampaikan. Kalau misalkan di sini malah jebol juga ya bakal visit ke sekitar 76-77 dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si LTC ya. Jadi hopefully mungkin buat teman-teman yang sudah beli gitu ya, bisa manfaatin aja ketika dia udah beli, teman-teman udah beli di sini, ketahan gitu ya. Dan ketika mantul ke zona ini mungkin udah teman-teman bisa jual, kemudian dia drop lagi ya. Visit ke sini waktu itu udah sempat dibahas juga. Ya, retest ke sini ini bisa menjadi area jualnya teman-teman juga gitu ya. Jadi hopefully seperti itu. Dan ya untuk long termnya juga LTC ini sendiri menjadi salah satu koin yang bagus juga. Saya nggak bilang LTC ini jelek ya, cuman memang biasanya di hari H atau menjelang hari H eventnya malah didump ya. Dan ya ini kita bisa lihat Bitcoin yang nggak mendukung dan LTC-nya pun nggak lawan arah, malah makin drop lagi LTC-nya gitu ya. Jadi itu aja yang pengen saya sampaikan, juga sudah saya sampaikan perihal ini dari beberapa video yang lalu atau bahkan berapa minggu yang lalu untuk LTC. Hopefully bisa terbantu. Jadi mungkin nextnya kita bakal lihat di bulan ini apa, koin apa yang ada event yang bisa berpotensi akan lebih sering kita bahas. Oke, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.